Let me ask you something. Pernah nggak sih kamu sebenarnya fine-fine aja sama investasi kamu? Tapi suatu hari teman kantor kamu bilang, bro, portfolio gue cuan 200%. Terus tiba-tiba kamu mikir, oh my goodness me, gue bodoh kali ya. Investment gue cuman returns-nya 10%. Padahal marketnya nggak berubah, portfolio kamu juga nggak berubah. Yang berubah cuman pikiran kamu aja. Habis itu apa yang biasanya mulai kejadian? Kamu mulai ragu, mulai ngecek harga setiap hari, kapan nih saham gue naik, terus mikir, ngapain ya gue investasi kayak gini? Pelan-pelan kamu ninggalin rencana kamu dari awal, terus mulai deh ikut-ikutan teman. Nah, ketika kamu ikut-ikutan teman, terus marketnya koreksi, kamu bilang, damn, kebanyakan orang ngira ini masalah investasi. Padahal bukan, ini adalah masalah emosi yang nyamar jadi masalah finansial. Dan emosi yang kita akan bahas adalah envy. Dan kalau kamu nggak belajar mengelola envy, mau sepinter apapun kamu, sepinter Isaac Newton sekalipun, decision kamu akan tetap suboptimal. Hari ini jadi gue mau share 3 mental model yang sangat sederhana untuk menghadapi dunia investasi yang penuh dengan iri hati dan mengcompare diri kita dengan teman-teman kita. Mental model number 1. Skill versus result. Kesalahan pertama adalah kita fokus terlalu banyak ke hasil, bukan skill. Waktu kita ngeliat orang cuan, kita akan ngerasa, dia untung berapa ya, dia tambah kaya gimana ya. Tapi sebenarnya yang kamu bisa tanya itu sebagai berikut. Skill apa yang dia punya untuk mendapatkan return tersebut? Apakah dia baca laporan keuangan, ngerti bisnisnya, atau jago banget bisa baca gerak bandar mau buang saham apa, lagi ngumpulin saham apa? Apakah dia konsisten bertahun-tahun, atau dia cuma beli saham yang kebetulan harganya lagi naik? Karena truthnya very very simple. You don't get to demand the result if you don't pay the cost of the skill. Kalau misalnya kamu nggak put in the time and effort, then don't demand the result. Mental model number 2. Hope is not a good strategy. Sekarang soal hope. Yes, kalau misalnya kamu berharap, kamu bisa hoki. Dan dari kehokian tersebut, kamu bisa mendapatkan returns. Dan kalau teman kamu menggunakan strategi tersebut, good for them. Tapi tanya ke diri sendiri, kamu mau berinvestasi yang bergantung sama nasib atau yang lebih repeatable dan sustainable ke depan? Karena hope is not a good strategy. Dan keberhasilan yang random itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena keberhasilan yang random itu cenderung mengasosiasikan diri kita sebagai orang yang pintar. Padahal itu cuman random outcome. Mental model number 3. Look back, not sideways. Waktu rasa iri hati ini muncul, insting kita adalah untuk look sideways. Kanan kiri teman kita lagi gimana, bandingin portfolionya kita, bandingin return, terus bandingin timeline. Oh, lu dapet cuan segini berapa lama? In my humble opinion, itu jebakan. Yang perlu kamu lakukan adalah look back. Balik ke investment thesis kamu. Kenapa kamu beli saham tersebut? Apa yang harus benar supaya investasi tersebut berhasil? Kalau bisnisnya masih solid, reasonnya masih betul, mungkin yang kita perlukan adalah waktu dan sedikit kesabaran. And let time do its job buat orang yang nggak lompat-lompat investment proses. Jadi, kalau misalnya kamu sudah puas dengan investment proses kamu, sebenarnya nggak ada alasan untuk menjadi iri hati. Mungkin ini bukan rezeki kamu, tapi dengan disiplin, diligence, and patience, time will do its job. Pelan, tenang, tapi konsisten.